Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya belajar bersama di Matematika Wajib kelas 10. Nah, ini kita lanjutkan yang materi kemarin. Kemarin kan persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ini part 1, nanti kita lanjutkan minggu depannya lagi part 2 ya. Oke. Nah, sekarang pertidaksamaan itu apa toh? Pertidaksamaan adalah sebuah pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih yang dihubungkan oleh satu dari simbol-simbol berikut. Nah, kalau yang ini itu kurang dari bacanya. Waktu SMP tentu kalian sudah belajar tanda-tanda ini ya. Kurang dari itu bentuknya seperti K. Kalau dikasih garis ini kan bentuknya huruf K. Jadi ini kurang dari. Kalau ada garis bawahnya berarti itu dibaca kurang dari atau sama dengan. Yang ketiga ini dibaca lebih dari. Yang keempat kalau ada garis di bawah itu dibaca lebih dari atau sama dengan. Nah, sebelum mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak, kita pelajari dulu pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Ini sudah kalian pelajari ketika SMP sebenarnya. Nah, pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya, model umum atau bentuk umumnya itu bisa seperti ini. AX plus B kurang dari 0, AX plus B lebih dari 0, AX plus B lebih dari atau sama dengan 0, AX plus B kurang dari atau sama dengan 0. Itu ya, ini bentuk umumnya. Nah, bagaimana cara untuk mencari penyelesaiannya? Nih, contoh-contohnya itu bisa seperti ini. Yang pertama, 2x lebih dari 6. Yang kedua, x plus 5 kurang dari 9. Yang ketiga, 3x plus 1 lebih dari sama dengan 6x. Nah, sekarang bagaimana mencari penyelesaiannya? Nah, pertidaksamaan itu bisa dikerjakan dengan cara menambah dan mengurangi dengan bilangan yang sama. Ruas kanan dan ruas kiri itu harus dikurangi atau ditambah bilangan yang sama ya. Mengalihkan atau membagi dengan bilangan positif dan tidak mengubah tanda pertidaksamaan. Kalau dikali atau dibagi dengan bilangan positif itu tidak merubah tanda pertidaksamaan. Misalnya kurang dari itu ya tetap dari, kurang dari, lebih dari juga tetap dari, jadi kurang, lebih dari, jadi lebih dari juga. Itu ya. Terus ini yang kedua, mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif. Nah, kalau dikalikan dan dibagi bilangan negatif itu akan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi lawannya. Misalnya tanda lebih dari itu akan menjadi kurang dari. Nanti kalau misalnya lebih dari sama dengan itu menjadi kurang dari sama dengan. Ini harus selalu diingat ya. Kalau negatif dikali atau dibagi negatif itu harus merubah tandanya. Tapi kalau dikurang atau ditambah itu tidak merubah. Paham ya? Oke, contoh 1. Tentukan penyelesaian dari 2x lebih dari 6. Jadi itu nilai x berapa saja yang memenuhi dia itu kalau dimasukkan ke sini itu akan nilainya itu lebih dari 6. Paham ya? Kita mencari nilai X ini berapa saja yang kalau dimasukkan ke 2X lebih dari 6, ini nilainya akan menjadi lebih dari 6. Caranya, kita itu akan membuat di ruas kiri ini X saja, gitu ya. Ini kan 2X lebih dari 6. Supaya ini 2-nya hilang, berarti kita harus membaginya dengan angka 2. Kalau di 2 itu positif apa negatif? 2 itu angka positif, berarti setelah dibagi 2 ini, tandanya ini tidak akan berubah. Yang awalnya lebih dari juga akan menjadi lebih dari. Oke, sekarang 2x dibagi 2 berapa? Jadinya x. 6 dibagi 2 jadinya
3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 3. Paham? Jadi semua nilai X yang lebih dari 3 itu jika dimasukkan ke sini itu hasilnya lebih dari 6. Begitu maksud soalnya. Gitu ya. Lanjut, contoh soal yang kedua. Misalnya ini. 2X min 1 lebih dari 4X plus 5. Cari penyelesaiannya. Oke, ini kedua ruas ditambah 1 dan tidak mengubah tanda. Karena dia ditambah berarti tidak merubah tanda ya. Ini ruas kiri kan tadi 2X min 1 ditambah 1. Ruas kanannya 4X plus 5 ditambah 1. Fungsinya menambah 1 ini apa toh? Menghilangkan angka 1 nih loh. Menghilangkan min 1. Kan min 1 kalau ditambah 1 kan 0. Gitu ya. Ya, ruas kirinya menjadi tinggal 2X. Ruas kanannya 5 tambah 1 berapa? 6. Gitu ya. Sekarang kita hilangkan ini 2 ini. Kedua ruas dikurangi 2X, dikurangi 2X, dikurangi 2X. 2X kurangi 2X berapa? 0. 4X dikurangi 2X, 2X. Ini plus 6-nya tetap. 2X-nya dipindah ruas kiri. Ini kan 2X plus ya, dipindah ruas kiri jadinya min 2X lebih dari 6. Nah, sekarang supaya ini jadi X saja, kan kita perlu membaginya dengan angka min 2. Karena ini pembaginya negatif, ini kan negatif 2 nih. Negatif, maka ini tandanya berubah. Ini awalnya apa? Lebih dari ya. Sekarang berubah menjadi kurang dari yang ini. Ya. Paham belum sampai sini? Kan 2X dibagi 2, 2X dibagi 2 sama dengan X. 6 dibagi min 2 sama dengan min 3. Awalnya tandanya lebih dari, sekarang berubah menjadi kurang dari. Jadi HP-nya menjadi X kurang dari min 3. Gitu. Ini HP-nya yang di bawah ini. Oke, lanjut. Contoh ketiga dengan cara yang pindah ruas. Nih ya, sekarang soalnya dulu. Soalnya 6 dikali X min 3 lebih dari 2X plus 5. Ini dikalikan dulu yang 6 sama yang di dalam kurung. Jadinya 6 kali X itu 6X. 6 kali min 3 itu min 18. Oke. Nah, sekarang kan tadi penyelesaiannya yang tadi tuh X-nya selalu di kiri ya kebanyakan. Nah, ini kita pindah X-nya di kiri. 2X dipindah ke kiri menjadi min 2X. Terus angkanya pindah ke ruas kanan. Min 18 dipindah ke ruas kanan jadinya plus 18. Oke. 6X dikurangi 2X berapa? 4X. 18 ditambah 5, 22. Oke, sekarang ini 4X lebih dari 22. Berarti ini sekarang diapakan? Dibagi berapa? Ini dibagi 4. Kalau dibagi 4, positif apa negatif ini? Positif ya, berarti tandanya ini berubah tidak? Tandanya itu tetap tidak berubah. Jadi tetap X lebih dari 22 per 4. Jadi HP-nya X lebih dari 22 per 4. Gitu. Jadi nanti selanjutnya kita mau mengerjakannya dengan cara ini ya, pindah ruas ya. Oke. Beberapa contoh dari penyelesaian pertidaksamaan. Oke ya, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kalau tadi kan nggak ada nilai mutlaknya, sekarang ada nilai mutlaknya. Masih ingat kan definisi nilai mutlak yang sudah kita pelajari pertemuan-pertemuan sebelumnya? Mutlak X itu sama dengan X untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Mutlak X sama dengan min X untuk X kurang dari 0. Gitu ya. Nah, sekarang sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Ini saya ambil 3 sifat dulu ya. 3 sifat dulu. Sifat yang pertama, jika mutlak X kurang dari atau sama dengan A,
maka penyelesaiannya tuh bisa kita rubah menjadi seperti ini. Nilai mutlaknya yang ini. Dibaca gimana ini? X lebih dari atau sama dengan min A, X kurang dari atau sama dengan A. Gitu. Yang kedua, jika mutlak X lebih besar atau sama dengan A, maka penyelesaiannya itu bisa kita cari dengan merubahnya menjadi X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Yang ketiga, jika ada mutlak X kurang dari sama dengan mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Jadi ini kedua ruasnya kita kuadratkan. Oke. Nah, sekarang yang rawan kebalik itu ini. Yang kurang dari sama lebih dari, sifat 1 sama sifat 2. Cara supaya agar kita nggak kebalik gimana? Kalau yang kurang dari ya, kurang dari ini, yang ditulis tuh yang ini dulu, X kurang dari A. Terus baru yang sebelah kirinya ditambahi, ini X kurang dari sama dengan A, karena ini X mutlak, X kurang dari sama dengan A ya. Di sebelah kirinya ini tambahi min A gitu. Terus yang kedua, yang lebih dari, berarti tulis dulu yang lebih dari yang ini, X lebih dari sama dengan A, karena kalau lebih dari itu selalu ada ini ataunya penghubungnya, atau yang kiri berarti itu kurang dari min A gitu ya cara membedakannya. Kalau yang lebih dari itu ada tanda ataunya gitu. Lanjut, kita sekarang lihat contoh soalnya. Menentukan himpunan penyelesaian dari 1. Mutlak 2X min 5 kurang dari 3. Ini kurang dari ya. Kurang dari. Berarti sifat yang pertama. Ya. Sifat yang pertama apa? Yang pertama itu mutlak X kurang dari A tadi itu bisa kita tulis sifatnya tadi apa? X kurang dari A, terus ini kurang dari min A, gitu kan? Nah, sama kayak ini. X-nya tuh sekarang diganti 2X min 5, kurang dari A-nya itu 3, lebih dari min 3. Ini tidak ada sama dengannya ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita tuh mau membuat yang di tengah ini tuh tinggal X saja. Jadi kita hilangkan 5-nya dulu, min 5-nya dulu. Dengan cara diapakan? Ditambah 5, kanan kirinya ditambah 5. Semua ruasnya ditambah 5. Jadi min 2X, min 5 ditambah 5, ini 5-nya hilang min 5-nya. Terus 3 ditambah 5 jadinya berapa? 8. Min 3 tambah 5 jadinya 2. Nah, jadi pertidaksamanya menjadi ini. Ini untuk menghilangkan 2 ini diapakan? Dibagi 2. Ini dibagi 2. Kalau ini tadi diapakan? Ditambah 5. Gitu ya. Jadinya X lebih besar 1, X kurang dari 4. Inilah himpunan penyelesaiannya. Gitu. Kalau ditulis dalam bentuk selang seperti ini. Paham ya? Gitu. Garis bilangannya seperti ini. Lanjut contoh soal yang kedua. Mutlak X min 3 lebih dari atau sama dengan 5. Sekarang lebih dari. Berarti tadi gimana kalau lebih dari? Mutlak X tadi lebih dari sama dengan A itu bisa kita rubah menjadi X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan min A gitu ya. Nah, ini dirubah menjadi X-nya sekarang X min 3 kurang dari sama dengan min 5 atau X min 3 lebih dari sama dengan 5. Paham ya? Terus ini min 3-nya dipindah ruas kanan, jadinya plus
3. Min 5 plus 3 berapa? Min 2. Jadi ketemu yang satu, X kurang dari atau sama dengan min 2. Yang atau X min 3 lebih besar atau sama dengan 5. Min 3 dipindah ruas kanan jadinya plus 3. 5 plus 3 berapa? 8. Jadi ketemu X lebih besar atau sama dengan 8. Jadi penyelesaian pertidaksamaan mutlak X min 3 lebih besar atau sama dengan 5 adalah X kurang dari atau sama dengan min 2 atau X lebih besar atau sama dengan X lebih besar atau sama dengan 8. Paham? Oke, lanjut. Sekarang ini ya. Oke, sekarang mutlak X min 1 kurang dari sama dengan 4. Gimana? Kurang dari ya. Berarti ini kita tulis X min 1 di tengah. Kurang dari sama dengan sini berapa? 4. Ini kurang dari sama dengan min 4. Gitu. Terus kita mau menghilangkan angka berapa? Min 1 ini ya. Berarti diapakan? Ditambah 1. Min 4 ditambah 1. Kurang dari sama dengan min 1 tambah 1 berapa? 0 ya, hilang ya. Nih 4 tambah 1. Jadi ini berapa? Ini min 3 kurang dari sama dengan X. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kalau tengah-tengahnya ini udah X, berarti kita udah berhenti ya. Dibaca gimana? X lebih dari sama dengan min 3, X kurang dari sama dengan 5. Gitu ya. Lanjut, yang contoh 4. Mutlak X plus 2 lebih dari 3. Sekarang lebih dari. Oke, berarti ada di sini ada kata apa? Penghubungnya apa? Kalau lebih dari. Kepencet. Kalau lebih dari itu berarti ada atau. Tulis dulu. X plus 2 itu lebih dari 3. Yang sini atau X plus 2 kurang dari min 3. Gitu ya. Kerjakan yang kiri dulu. Ini X 2-nya pindah ruas kanan jadinya min 3 min 2. X kurang dari min 5. Selesai yang sini. Terus yang ini X lebih dari 3. 2-nya pindah ruas kanan jadinya min 2. X lebih dari berapa? 1 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu X kurang dari min 5 atau X lebih dari 1. Paham belum? Sampai sini. Udah ada 4 contoh soal ya. Nah, kalian pelajari. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Oke? Nanti tugasnya saya tulis di Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.